ya lu hormatin gitu ya. Tapi di saat yang sama lu cuekin juga, dan dia akan tersingkir dengan sendirinya. Micropack Smart Android Projector MPJ01. Proyektor yang smart, portable, dan compact built-in Android 9, udah 1000 ANSI dan udah include auto keystone correction. Bodinya boleh kecil tapi suara juara. Karena udah smart, proyektor ini langsung bisa nonton Netflix, YouTube, dan platform streaming lainnya. Bisa juga buat mirroring dari smartphone. Fitur sebanyak itu berarti cuma perlu koneksi internet, udah bisa nonton, main game, dan lain-lain layaknya TV Android kita. Udah tersedia baterai 5200 mAh, jadi ini portable buat dibawa pergi-pergi tanpa perlu colok listrik. Garansi 2 tahun Micropack, dan lu bisa cek link di deskripsi di bawah. Gue cukup kaget kalau ini monitor yang Acer kirimin buat ikut GTD Top 10. Acer VG240Y model tahun 2018. 4-5 tahun di produk elektronik sih udah masuk ke kelas yang tua. Agak tua bangka malah. Secara desain sih ini Acer berusaha banget untuk kelihatan gaming di bagian belakang, plus kakinya ini V merah gitu. Dan Acer juga korbanin bahan yang dipakai untuk capai desain kayak gini. Agak kopong bagian belakangnya. Ya ini gaya 2018 ya, waktu dimana saat itu monitor gaming 1440 Hz ya lagi jadi primadonanya. Dan mungkin Acer mau ngejar market itu di monitor 75 Hz kayak gini. Ya untungnya walaupun ini model jadul, dia udah bezel-less di bagian depan. Ya masih nice untuk 2022. Tiltnya cukup mulus, port udah ngadep ke bawah. Dan udah dikasih speaker juga. Speaker udah cukup clear, jelas keluaran suaranya, cuma bener-bener kurang banget powernya. Bassnya juga hampir nggak berasa. Ya cukup aja dipakai pas kita lagi capek pakai headset. Dan untuk Acer nih, saran dari gua aja nih. Website Indonesia untuk monitor ini di bagian atas bener 75 Hz. Tapi kok iklan di bawah 144 Hz? Jujur itu ngegelitik gua sih pas pertama kali lihat. Klaimnya Acer marketing banget juga dengan ngomong kalau VRB ini bisa capai 1 millisecond. Ya kualitas di 75 Hz sih sangat-sangat blur dan nggak enak dilihat. Walaupun backlight strobing ini kita nyalain. Ya bisa sebenarnya dipaksa sampai VRB ekstrim. Lu akan korbanin banyak brightness, akan flicker monitornya di kamera. Bisa bikin mata capek dan masih ada 2 bayangan di belakang UFO. Ya tetap aja ini nggak bisa dibilang 1 millisecond. It's just marketing gimmick. Dan sangat-sangat nggak sesuai dengan gambar marketingnya juga. Blur gitu bisa jadi sangat clear kayak foto. Ya nggak gitu konsepnya bos. Dan juga ketika kita ngomongin real response time gray to gray, ya 75 Hz di Acer sini bisa tembus sampai 21 millisecond di mode off-nya. Dan ketika kita push sedikit aja ke normal, kita udah bisa lihat cukup jelas overshoot-nya yang tembus sampai 56% error dan average-nya udah warna kuning gitu. Ketika lu push lagi ini ke ekstrim, ini sangat-sangat berasa overshoot-nya di error dan error rate-nya merah semua, sangat nggak layak dipakai. Settingan yang harusnya lu pakai ya overdrive off aja. Itu pun ketika kita tes overdrive off ini di 60 fps, overshoot-nya muncul semua. Jadi pastiin lu jangan sampai pakai di 60 fps di monitor ini. Minimal 75 fps lah, iyalah ya. 75 fps bukan sesuatu yang sulit sekarang. Di settingan terbaiknya ternyata Acer ini masih lebih blur dibanding panel 24G2SE yang mana AOC itu panel VA loh. Akhirnya dengan tes response time kayak gini kelihatan jelas banget ya, VA nggak selamanya kalah dari IPS. Ini IPS blur banget. Dan tentu ketika kita average response time-nya, Acer ini jadi paling bawah untuk response time dengan panel yang paling lambat yang selama ini kita udah tes. Kualitasnya sangat jauh dibanding 240 Hz IPS Xiaomi, Redmi, ataupun AOC. Ya, gue ngomong gitu cuma buat nunjukin ke kalian kalau lu memang fokusnya buat main game kompetitif kayak Valorant, pilihan lu harusnya ke 240 Hz. Acer sama sekali nggak ada klaim apapun ya tentang warna untuk monitor ini, dan pas gue tes, ini beneran standar dulu banget, dimana sRGB aja nggak bisa sentuh 100. P3 di 77, dan dengan Rec 2020 kayak gitu, Acer ya biasa aja, posisinya cukup bawah. Di putihnya CCT cukup oke, gamma agak mepet 2,4, agak miss. Acer cukup bersaing aja lah putihnya. Saturasi dan akurasi sRGB-nya nggak terlalu spesial gimana. Di monitor entry untuk P3 ya tentu nggak bisa terlalu lu harapin gimana juga. Acer ada kasih kita preset sRGB, benerin akurasinya pun nggak terlalu kelihatan jauh gimana, jadi nggak terlalu worth it juga dipakai. Langsung aja gua kalibrasi manual dengan settingan kayak gini, targetnya ke 200 nits. Sedikit aja bisa lebih akurat. Dan hasilnya baru bisa maksimal setelah full kalibrasi pakai Kalman di sRGB ataupun P3.
Ingat, ECC profile-nya bisa kalian download di deskripsi di bawah dan pakai optimal setting yang gua kasih tadi sebelum apply ECC profile. Kontras keluarannya udah sesuai standar IPS walaupun tetap ini terbantai dengan kontras panel VA. Dan maksimum brightness-nya juga udah cukup oke untuk monitor entry kayak gini. Dan kita singkirin apa yang tidak penting dari Acer. Kelengkapan lainnya ada kabel power, HDMI, kabel audio 3,5 mm, dan kabel disc. Dengan harganya di 2,1 juta dan Acer cuma mau cover lu 1 tahun full untuk panel dan keseluruhannya. Plus hasilnya mediocre di tahun 2022 ini ngebuat monitor ini sangat berat, sangat susah direkomendasikan. Posisinya nggak jelas dengan harga yang lebih dari 2 juta. Ya di sana ada yang lebih murah kayak Lenovo L24 i30 dan juga ada yang kasih value lebih baik kayak Philips 242E2F dengan no bezelnya. Bahkan digaransi 1 tahun juga ada Samsung S24R 350 di sana dengan kualitas panel overall lebih baik daripada Acer di sini. Sama sekali nggak ada alasan sih untuk lirik tipe 1 ini, ditambah desakan dari segmen lain tapi di harga yang mepet. Ada AOC 24G2S yang punya akurasi jauh lebih baik dari Acer dan udah kasih lu 165 Hz juga. Dan AOC mau cover lu garansi 3 tahun full panel. Men, ngebuat posisi Acer ya udah kayak sesuatu yang tua gitu di 2018 gitu. Ya lu hormatin gitu ya. Tapi di saat yang sama lu cuekin juga dan dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kecuali Acer mau jadi yang termurah dan kasih garansi 3 tahun full panel di semua line up monitor. Cuma itu satu-satunya jalannya untuk survive. Sisanya nggak ada yang menarik untuk dibahas. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Alun, jadi sampai jumpa.